kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Sutrisno MAD selaku Majelis Tinggi Litbang PP Muhammadiyah. Yang terhormat Bapak Abdul Rifaipun SHMH selaku Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara sekaligus Wakil Rektor 2 Bidang SDM Keuangan, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Nurse Zainar Kasih, Eskep Enkes, dosen dan staf di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Manado. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan juga rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula Universitas Muhammadiyah Manado dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, memasuki acara yang pertama, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nurul Putri Nayuan. Bismillahirrahmanirrahim.
yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Manado, Bapak Agus Arthur Laya, SKM MTs. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang sangat kami hormati, yang menjadi tamu kita hari ini, Prof. Dr. Sutrisno MAG sebagai Majelis Ikutban Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang alhamdulillah kebetulan berada di Manado, dan memang kami sangat berharap agar beliau harus berada dengan kita walaupun sejenak satu hari saja. Yang saya hormati juga para wakil rektor yang ada, Bapak Rajab Jamali, MSI, juga ada Bapak Rifai Poli, MH, dan Fakultas Kesehatan Ibu Zainal Kasim, MKes, pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sangat kami hormati, ada Bapak Rifai Boltio, Dr. Rifai Boltio, juga Bapak Samsurizal Musa, Dr. Haji Samsurizal Musa, juga para hadirin, para dosen, para dokter prodi yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berada di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang Bapak Profesor Sutrisno di Universitas Muhammadiyah Manado yang kedua. Kalau dulu yang beliau datang di sini tahun 2015, kami hanya menyambut beliau di kantor saja, dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau bersedia untuk bisa tetap muka dengan kita semua, terutama untuk pembinaan Al-Islam Muhammadiyah yang selama ini dipimpin oleh Bapak Rizal Arsyad sejak awal. Nah, insya Allah kedatangan beliau bisa lebih mencerahkan pelaksanaan Al-Islam Muhammadiyah baik kepada mahasiswa maupun kepada seluruh insan yang berada di Universitas Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Manado. Kita tahu bersama bahwa pelaksanaan Al-Islam Muhammadiyah memang selama ini lebih banyak tertuju pada pelajaran Al-Islam Muhammadiyahnya. Kegiatan ini selain itu juga sebelumnya ada kegiatan-kegiatan pengajian yang baik-baik nanti, selalu kita ada baik-baik nanti, kemudian terganti dengan pengajian At-Tamir minggu sekali. Nah, ini saya kira masih banyak yang akan disampaikan sebagai pembinaan. Kami juga di sini, Prof, ada 7 program studi, pertama yaitu ada D3 Farmasi, D3 Kebidanan, kemudian S1 Gizi, S1 Keperawatan, dan S1 Kebidanan bersama profesinya. Dijadikan universitas itu ada 2 program studi, yaitu program studi S1 Manajemen Retail dengan S1 Bisnis Digital. Nah, ini yang baru sehingga terjadi perubahan pada tanggal 16 Februari 2022 dengan SK Menteri nomor 77 tahun 2022
dari sekolah tinggi menjadi Universitas Muhammadiyah Manado. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, seluruh wakil rektor, sebenarnya cukup lengkap ini. Ibu Dian, Fakultas Kesehatan, seluruh pimpinan, Pak Ketua Pimpinan dan seluruh anggota, para pengurus wilayah Muhammadiyah maupun Asia di tingkat wilayah maupun kota Manado, mungkin juga yang dari kabupaten, seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Saya belum begitu mengenal satu persatu, karena dulu pernah mampir sekali disampaikan Pak Rektor, tetapi belum sempat ketemu. Sebenarnya ini baru pertama kali ketemu secara keseluruhan. Walaupun kami sudah relatif sering ke Manado, itu dulu ya gara-gara Pak Rifan ini ya. Ada di Hotel Sriwedari kurang lebih 40 hari. Mungkin dari Manado ini kayaknya ada 3 atau 4 orang. Dan dulu kegiatan itu leadership training of trainers, calon-calon pimpinan PTKI seluruh Indonesia. Kami dulu di Jogja diberi kepercayaan oleh Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan calon-calon pimpinan PTKI seluruh Indonesia. Itu ada 5 angkatan. Saya tidak persis Pak Rifanya angkatan beberapa. Angkatan pertama. Berarti tahun 2004. Nah, berikutnya setelah kami selesai menjadi wakil rektor 1 bidang akademik kelembagaan 2 periode, dan sebelumnya di Pasca Sarjana, sebelumnya di Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian lama sekretaris Kompertais 6 tahun lebih. Kemudian tim 9 yang dibentuk oleh Gubernur DIY dan ngurusin seluruh perguruan yang ada di Yogyakarta. Kemudian tim ahli di SNP dari tahun 2006 sampai 2015. Kemudian tim LPDP yang salah satu tugasnya itu mereview, menginterview calon penerima beasiswa LPDP mulai dari berdirinya LPDP itu tahun 2013-14. Itu sedikit introduction supaya kita kenal walaupun sedikit, karena memang dituntunkan bahwa di antara kita itu supaya saling ta'aruf, supaya saling kenal, supaya kemudian juga syukur bisa sampai itu tafahum, ya saling memahami satu dengan yang lain. Harapannya kami di kementerian termasuk yang memulai adanya program sertifikasi guru dan sertifikasi dosen, sehingga dulu masuk tim inti mulai adanya sertifikasi di Indonesia. Di tim inti sertifikasi dosen di Kementerian Agama juga mulai pertama mengusung buku PKD tentang kerja dosen, LPKD sama LPKD, guru Buddha dan seterusnya. Itu ternyata berlanjut. Akhirnya setelah selesai memulai untuk sertifikasi dosen, sampai juga nyusun buku PKD di direktorat itu, sampai juga rekrutmen asesornya, sampai juga penilaian PKD baik yang Kristen maupun yang Hindu Buddha,
sampai sekarang masih berjalan kerjasama mulai dari Kementerian Agama kemudian ke UN Sunan Kalijaga. Kebetulan dulu selain kami tim di pusat juga memimpin di PTKIN Tertuang Indonesia di UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga hari-hari kami biasa kerjasama dengan Bimas Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, termasuk juga kami bantu pengembangan akademiknya, sehingga di Sunan Kalijaga itu ada juga kelas program doktor, itu studi antar iman, makin banyak saudara kita warga menteri yang bersama-sama, sehingga ada istilah etika bermuhammadiyah atau moral bermuhammadiyah, sehingga baik untuk pimpinan, kemudian untuk para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa itu biasa digunakan istilah-istilah itu. Nah ini lingkup bahasanya. Ini sebetulnya nanti bisa lebih bisa lebih luas dari itu, bisa lebih bebas. Karena ini barunya ada bapak, ada ibu. Kalau kita cermati di pedoman perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu dari pimpinan pusat Muhammadiyah, itu di antara tugas pokok dari BPH adalah untuk ideologi Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Jadi memang ada sekian banyak tugas, minimal ada 4. Salah satu tugas pokoknya dari BPH itu mengenai ideologi Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Karena pendidikan itu menekankan kepada implementasinya, pengamalannya. Nah, dengan demikian ketika Al-Islam dan kemuhammadiyahan itu sudah diamalkan oleh seluruh pimpinan, seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan, tentu dengan proporsinya masing-masing, itu mahasiswa tinggal mengikutinya. Mahasiswa tinggal mengikuti pimpinan, mahasiswa tinggal mengikuti dosennya, mahasiswa tinggal mengikuti tenaga kependidikan. Jika mungkin kalau selama ini masih banyak di PTMA yang namanya AIK itu baru fokus untuk mahasiswa, itu sebetulnya terbalik. Jadi mahasiswa itu nanti yang sudah paling akhir. Jadi urut-urutannya itu memang AIK itu pertama untuk BPH dulu secara keseluruhan. Ya unsur BPH kan ada pimpinan wilayah, ada pimpinan daerah, ada tokoh masyarakat, ada tokoh persyarikatan, Aisyah seterusnya. Nah itu sebagai perwakilan dari pusat yang ada di daerah. Maka AIK yang pertama utama itu untuk BPH. Maka BPH berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan ideologi Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Itu tugas BPH. Baru setelah BPH sudah, nanti rektor, para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, terus sampai seluruh pimpinan. Itu prioritas berikutnya. Kemudian para dosen secara keseluruhan seperti itu. Nah ini yang sering menjadi persoalan, yang sering juga menjadi kurang dipikirkan secara mendalam, bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dari awal mula didirikan, ya itu karena pada situasi kondisi Indonesia pada masa penjajahan, pada masa koloni, ya sebagaimana kita ketahui dulu tahun 1522 itu dimulai dari Portugis, sudah beberapa negara kerajaan Eropa berikutnya, akhirnya supaya mereka tidak terjadi perselisihan, berebut, akhirnya pada tahun 1605 di Nusantara berdiri VOC. Yang VOC itu kesepakatan di antara mereka semua. Nah ketika tahun 1895
itu VOC mengalami kemunduran karena diambil alih oleh kerajaan Belanda, Nederland, yang punya lembaga pendidikan guru di Jawa Tengah, namanya di Muntilan. Itu tokohnya namanya Van Lith. Ya, Kiai Ahmad Dahlan banyak komunikasi dengan Van Lith. Nah, Van Lith ini mendirikan lembaga pendidikan guru yang sangat berwibawa, yang sangat elit di Nusantara, tapi tempatnya di Jawa Tengah, di Muntilan, Magelang. Setelah sekian tahun berdirinya Pesantren Muhammadiyah mendirikan PIKSU, sekolah guru. Nah, sekolah guru itu spiritnya sebetulnya sama seperti yang didirikan oleh Van Lith. Cuma Van Lith ini karena standar mutunya, kualitasnya itu standar dari Eropa, standar dari Belanda, sehingga yang masuk ke lembaga pendidikan Van Lith itu betul-betul terpilih orang-orang yang sangat hebat. Ini di Aceh, Bengkulu, sama beberapa di Jawa Timur, misalnya Jawa Tengah. Di Aceh juga itu semua ada apa itu Stikes, kemudian menjadi Universitas Muhammadiyah Mahakarya. Tapi lebih duluan sini berupa ke universitasnya. Jadi Unimam ini lebih duluan dari UMAH, karena UMAH baru saja. Rektornya baru dilantik hari Sabtu kemarin. Ya, memang untuk membuka kelas kedokteran yang di luar Jawa itu relatif lebih ringan dari yang di Jawa. Jadi kalau aturan dari kementerian, perguruan tinggi kalau membuka kedokteran yang di Jawa itu syaratnya akreditasi institusinya harus unggul atau A. Jadi kalau pakai pesan yang dulu itu akreditasi institusinya A, sekarang unggul. Tapi perguruan tinggi yang di luar Jawa itu sedikit lebih ringan persyaratannya. Tidak mempersyaratkan institusi edukasi unggul, tapi cukup baik sekali. Tapi prodinya 50% akreditasi unggul. Terima kasih Bapak, kita masih punya waktu 15 menit. Baik, dipersilahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang hendak bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Profesor Sutrisno tadi, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Kami BPH ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih atas kehadiran Pak Prof di kampus kami ini telah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita, keluarga besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sulawesi Utara. Pertama, keadaan BPH Universitas Muhammadiyah Manado sejak meninggalnya almarhum ketua itu kita telah kekurangan personal. Nah, sudah pernah berapa kali diusut tapi belum juga ditindaklanjuti oleh BP. Yang kedua, kita ini bertujuh, tapi kemudian 3 tidak aktif. Nah, kemudian ketika 3-4, 1 juga meninggal, tinggal kita bertiga. 1 lagi sudah diusulkan jadi warid, otomatis tinggal 2. Kami berharap barangkali apa yang dimintakan oleh pihak rektor agar supaya ini dapat ditindaklanjuti. Yang kedua, tentunya ketegasan yang disampaikan tadi antara tugas dan pokok, saya kira ini juga kami tetap dan mengacu pada peraturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan itu kami laksanakan dengan tenaga yang ada ini atas saran pimpinan pusat Muhammadiyah, agar supaya tetap bahwa laksanakan tugas sebagaimana jumlah yang ada. Katakan yang 3 tidak aktif, tapi yang 3 ini harus maksimal. Kami sementara membuat SK dosen, karena tadinya kan mereka di sekolah
Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sekarang sudah universitas, dan salah satu tugas BPH adalah mengangkat dan memberhentikan dosen dan pegawai tetap atas usul rektor universitas. Ini sudah kami lakukan sementara meneliti, dan ternyata ada persyaratan AIKA, bukan cuma tridharma tapi caturdarma itu yang harus dipahami oleh dosen. Kemarin kami pikir bahwa ini sudah terseleksi oleh yang bertanggung jawab AIKA yang ada. Nah, untuk pimpinan saya kira lebih dari itu. Satu juz barangkali yang harus juz 30 harus dikuasai oleh pimpinan. Jangan lagi pimpinan cuma ada hafal Iqra, nah ini bahaya. Kalau cuma Iqra dan juz amma, ini jangan gabung di Muhammadiyah. Ya, saya kira ini Pak Prof, kami mohon penjelasan karena alasan ini sudah mau habis periode. Pimpinan pusat itu juga ada beberapa. Begini, biasanya kalau lembaga pendidikan mulai dari lembaga pendidikan dasar menengah paling pendidikan tinggi itu kalau pimpinannya itu solid, pimpinannya itu satu nafas, satu gerak, satu dinamika, itu biasanya memang Allah akan membantu dari besar supaya misalnya lebih simpel. Makanya kenapa ada pendampingnya, itu untuk mempermudah jalannya itu. Makanya ketika saya ada undangan acara di sini, saya sampaikan ke peneliti, sama acara ini gimana? Saya perlu mampir ke Unimam tidak, misalkan wajib harus ke oke, tapi tolong komunikasi dengan pimpinan sana. Jangan semuanya melalui lembaga. Tanpa sistem nggak mungkin bisa jadi baik. Nah, gitu kan? Asal kembali pada sistem cepat, cepat jadi baik gitu. Tapi syaratnya memang betul-betul dimurnikan dulu. Apa sih yang awal bermuhammadiyah ini? Apa sih yang awal dengan ini sebagai lembaga yang bisa mensejajarkan bersama atau sebaliknya? Coba masing-masing kembali tanya pada nuraninya sendiri-sendiri itu. yang ada di surat Maryam 39, wa andirhum yaumal hasr. Nabi dipesan oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia itu akan mengalami penyesalan. Hidup di dunia yang dicari apa? Seharusnya namanya lembaga PK Muhammadiyah, Muhammadiyah apa itu sebagai media, sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan kesejahteraan di dunia ini, apalagi di akhiratnya. Apa yang dicari? Apa sih tujuan awal bermuhammadiyah ini? Apa sih tujuan awal ini? Mengelola perguruan tinggi Muhammadiyah itu asal jernih, semuanya clear, Pak. Terima kasih Bapak. Itulah tadi berhubung kita memiliki keterbatasan waktu, jadi kita cukup untuk satu penanya dulu di sesi kita pada siang hari ini. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhirlah pula kegiatan kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kesalahan. Akhir kata, sebelum kita tutup kegiatan ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tasdid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati